Halo, apa kabar? Ketemu lagi bareng gua. Sekarang gua udah gini bareng sama teman-teman gua, driver online, sama semuanya driver online, tapi dengan latar belakang yang berbeda. Siapa aja? Di sini ada Nama gua Aden, gua driver beatbox. Gua salah satu driver yang bisa dibilang jarang pulang. Oke, dengan gua Guntur sebagai supir gendut. Oke guys, Gimana kalau saya Gimana? sehat dong. Sehat ya? Dia mah ngomong udah amat tersentuh mulu. Jadi gua di sini diundang nih guys sama driver rumah ya. Nggak tahu diundang tentang apa, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh boy. udah pasti ya. Gua tuh kenapa? Boleh berapa nih tadi dulu? Boleh. Siap. Di sini kita harus berkiblat ke Deddy Corbuzier ya. Ini. Gimana lu mau ngerokok, lu mau apa-apa selama tidak melanggar hukum silakan. Boleh. Nah, di sini yang bikin gua selalu tertarik dan suka dan penasaran dengan dunia driver online itu karena background yang berbeda-beda. Lu percaya nggak? Gua sih percaya. Hampir 100% gua percaya. Karena di sana tuh ada yang namanya karyawan, ada yang namanya profesional, orang yang punya profesi khusus, ya kita sebutnya profesional ya. Kayak contohnya lawyer, itu abang gue lawyer. Gue kalau yang misalnya profesinya dokter belum ketemu, tapi gue pernah dengar dari penumpang gue, gitu kan. Terus ada juga yang profesinya dosen, pengajar. Siapa itu? Ada lah teman gue, Oh, ada. panggilannya Gemoy. Oh gitu. Terus ada juga dan banyak juga otomatis yang biasanya backgroundnya mahasiswa, masih di dunia pendidikan. Kayak contohnya dia, gitu kan, si Guntur. Semester berapa lu? Gua sekarang ini lagi di materi semester 5. Tapi aslinya gua bukan semester 5. Gua aslinya itu semester 3. Cuman adalah sistem dari kampus gua yang bikin gua langsung loncat ke semester 5. Oke. Dan juga masih banyak lagi ya profesi-profesi atau background lain selain dia menjadi driver online. Contoh kayak Bang Aden apa profesinya? Sebenarnya gua sih bisa disebut pengusaha kecil ya. Pengusaha kecil gue di bidang interior dan alhamdulillah selama ini masih berjalan dan itu pun gue melakukan tahap demi tahap untuk mencapai ke titik itu lagi dan gue pun semoga aja nih dengan gue di sini mencari nafkah atau mencari rezeki dengan gue sebagai driver online dan background gue adalah pengusaha kecil dan bisa sangat membantu dan itu pun menurut gue baik sih menurut gue. Buat gua sendiri sih, gitu aja sih bang. Oke. Terus kan gua dengar nih ya, karena gua kenal mereka ini kan tidak bisa dibilang tidak instan ya, sudah lumayan melewati beberapa musim. Musim season. Iya, kalau di kita kan kita sebutnya musim gacor, musim anyar, dan musim-musim lainnya. Dan gua dulu, jadi kami ini kan kebetulan di dalam satu grup, rencananya ke depan menjadi satu komunitas, satu usaha gitu kan, namanya DOT, Driver Online TikTok gitu kan. Karena kami semua bertemu di TikTok, itu gua ketemu beliau, gua tertarik banget sama beliau itu dengan background sebelumnya. Jangan sebut merek. Iya, jangan sebut merek. Dia itu tadinya supir konvensional, taksi konvensional. Dan gue boleh tahu nggak, lu ceritain ke teman-teman kenapa lu bermigrasi atau pindah atau ganti dari yang tadinya taksi konvensional menjadi taksi online. Dan gue pun pernah dengar sebelumnya kalau dia itu pernah di taksi online tapi yang bagian taksi konvensionalnya ya, yang semacam itulah gitu. Nah coba lu jelasin langsung ya. Oke guys, jadi gini ya, itu sebenarnya kalau gue pribadi sih, kalau gue cerita ini sangat panjang ya perjalanan hidup gue sih sebelum gue berada di sini. Jadi awalnya itu gue tuh terpapar atau yang namanya kena imbas dari yang namanya COVID-19 ya bang. COVID-19 itu yang membuat gue ambruk seambruk-ambruknya dan membuat gue harus berpikir gimana gue harus cari
kerjaan atau mencari nafkah buat keluarga gue gitu. Dan gue berpikir daripada gue karena memang pertama gue gak punya kendaraan ya, gue gak punya kendaraan, gue harus berpikir gue harus mencari nih kemana, gue harus mencari uang itu gitu. Ada salah satu teman gue di sana itu dia mengajak, atau gue pun menanyakan ke dia, gue mencari kerjaan, dan dia pun mengajak, katanya oke, di sini aja di salah satu perusahaan ya taksi konvensional itu. Gue masuk di situ, dan kalau menurut gue sih untuk orang-orang yang ibaratnya benar-benar membutuhkan sama sekali pekerjaan dengan skill, lu cuma hanya bisa bawa kendaraan gitu. Kalau menurut gue sih oke-oke aja gitu. Cuman lu harus fisik sih yang pertama ya. Di situ benar-benar fisik tuh benar-benar harus dijaga. Benar-benar harus lu on fire lah gitu. Dan kesini gue bertemu sama teman-teman gue ya, bang gue sama ini ya di taksi online ya. Gue berpikir, gue ini kemarin di taksi ini tuh belum bisa berkembang gitu. Gue belum bisa menjalankan aktivitas yang hobi gue itu sebagai bisa dibilang konten kreator gitu ya. Buat TikTok dengan gue pekerjaan di situ kan bertolak belakang gitu. Akhirnya gue gabung di sini dan gue pun gabung ke taksi online itu bang. Dan alhamdulillah sampai saat ini gue bisa dibilang menikmati perjalanan sampai saat ini. Gitu aja sih bang. Jadi intinya gini, coba sesuatu yang belum lu coba sebelum lu menyerah gitu aja sih. Oke. Nah sebelum kita lanjut lagi ke Bang Aden, ini boleh minum nggak nih? boleh? Iya. Anggap aja rumah gua. Sebelum kita lanjut lagi ke Bang Aden, mau ngulik lagi tentang Guntur. Nah, jadi gini, Guntur itu kenal sama gua mungkin lebih lama dari gua kenal sama Bang Aden gitu kan. Nah, bisa nggak lu ceritain Tur apa yang membuat lu lebih akhirnya bertahan, lebih milih untuk bertahan dan terus jalanin taksi online, profesi sebagai supir online? Kenapa? Padahal kan ada yang namanya hanya gabung dan lain-lain. Kenapa? Padahal kan kita tahu lu satu mahasiswa, lu belum begitu butuh bekerja atau apa, belum dituntut lah. Belum seperti gua lah. Belum begitu banyak tuntutan gitu kan. Apalagi background lu sebelumnya kan pernah jadi barista kan. Nah itu kenapa tuh? Oke, jadi gue balik flashback nih ke zaman gue gawe di jadi barista kayak gitu. Gue kerja sebagai barista itu pada saat gue masih sekolah, dan itu pas zaman COVID di umur 17. Di umur segitu gue mikir kayak gue sekolah udah online nih, ya kan? Karena waktu zaman itu kita online semua kan sekolah. Gue akhirnya memutuskan buat kerja sama lu pada saat itu karena gue mikir siapa? Oh iya, gue dulu tuh kerja sama dia guys ya, di tempat temannya dia nih, jaga kafenya dia. Karena gue mikir gini, daripada gue kayak di rumah aja, abis sekolah online, abis itu kayak ya udah kalau ada tugas kerjain tugas, setelah itu kan leha-leha gitu. Gue mikir ke sana kayak gue ngapain ya gini-gini doang, mendingan gue nyari duit. Akhirnya gue minta nih channel sama temen gue, ada nggak lu kerjaan? Ada nih di tempatnya dia guys. Abis itu gue mikir ke sana itu buat nambah uang. Gue mikir juga gue nggak bisa nih kalau misalkan gue minta terus sama orang tua gue buat uang jajan. Akhirnya gue memutuskan untuk kerja sama dia itu sampai 1 tahun ya. Udah 1 tahun gue cabut, gue mutusin cabut. Akhirnya gue nganggur dulu nih setahun sampai lulus sekolah, kuliah. Nah kuliah ini kenapa gue ngambil online juga? Sama sebenarnya. Mikirnya biar bagaimana caranya gue bisa dapat duit tanpa harus minta sama orang tua, ya kan? Patut dicontoh guys. Akhirnya gue diajak nih sama dia, Tur, ayo mau nggak kita narik aja yuk. Jadi apa? Gue tanya. Itu jadi supir taksi. Gue daftar sama dia, berdua sama dia, apa berdua sama dia, kemana-mana sama dia. Pas awal-awal jadi taksi online ya kan, yuk. Kayak gitu. Kenapa gue milih bertahan di taksi online? Kenapa gue nggak nyari kerjaan lain pada saat gue masih kuliah sekarang nih? Karena menurut gue kayak ya lu kerjanya juga masih fleksibel waktunya. Jadi jam kuliah lu bisa nggak terganggu, ya kan? Lu mau narik dari jam berapa kek? Yang penting kuliah lu masih tetap berjalan, kayak gitu. Mantap sih. Bukan lu dong. Jadi intinya tuh yang gue bisa tarik, kalian dan gue pun termasuk sama sih. Jadi balik, gue tuh sebelumnya tuh 2017 udah masuk di transportasi online, tapi motor. Dan akhirnya pindah ke mobil. Terus dari cerita lu juga gue tangkapnya sama, dari cerita dia juga gue tangkap sama. Intinya kita bisa dibilang salah satu dampak dari COVID. Karena gue pun pribadi gitu, usaha gue tuh jatuh gitu kan.
Jadi yang tadinya gue jadi online tuh kayak udahlah nanti aja akhirnya jadi ya udah gas terus lah. Biasanya gue gitu kan sebelumnya kan antar aja kalau ada mood, antar aja kalau ada waktu gitu. Terus akhirnya jadi fokus gitu loh, benar-benar udah gas terus gitu. Nah terus di sini karena sekali lagi namanya supir online itu bisa dibilang fleksibel, jadi setiap orang itu berbeda jam kerjanya, berbeda juga otomatis penghasilannya, gaya mainnya dan lain-lain. Nah kalau gue pribadi itu jalannya kan biasa dari jam 3 gitu kan, jam 3 pagi sampai secapeknya. Kalau Bang Aden gimana nih? Dengan posisi rumah dia jauh, setahu. Emang di mana Bang rumahnya Bang? Ya, gua sebenarnya sih untuk menceritakan ini sih agak sedih juga ya. Kalau gua ceritain, sebenarnya gua tuh merinding kan. Gua tuh orangnya nggak menyerah sebelum gua harus pulang membawa uang. Gua tuh tipe orang yang jarang pulang sih sebenarnya. Jadi gua orangnya itu kayak gua narik nih. Posisi gua kan sekarang udah jadi taksi online, driver taksi online. Gue berangkat itu sekitar pagian kalau nggak malam dari rumah. Gue bawa baju, bawa tas, sabun, anduk, gue selalu gue bawa karena rumah gue sih bisa dibilang begitu jauh nggak, cuman lumayan jauh juga kalau buat mata sih ngabisin bensin lumayan. Sama tol itu lumayan. Dan gue pun di sini makasih banyak ya. Pertama gue sama teman-teman gue yang ada di sini, gue bergabung sama dipertemukan sama teman-teman yang benar-benar menerima gue, yang benar-benar ibaratnya ngasih tumpangan tidur apapun itu buat gua sebenarnya di sini malu sih ya Bang ya. Sebenarnya malu banget karena ya gimana ya, gua itu harus ke rumah teman yang benar-benar belum gua kenal banget gitu. Kenapa? Takutnya gua pikir itu dia tuh berpikiran ya aneh-aneh gitu kan, macam-macam ini itu ya. Alhamdulillah bersyukurnya gua di sini gua punya teman yang benar-benar bisa dibilang welcome ya sama gua pribadi. Mungkin ada rasa empati atau gimana gua nggak tahu. Gue tuh kadang pulang seminggu sekali, kalau gue nariknya ada boncos ya, anyap. Kalau nggak ada, gue paling 3 hari sekali gue pulang. Ya, bukan nggak kangen sih guys, sebenarnya bukan nggak kangen. Jadi kangen gue itu harus ditahan gitu. Jadi kangen gue itu harus ditahan sama kebutuhan gitu. Jadi gue butuh uang ini, gue narik ini butuh buat yang di rumah, dan rasa kangen gue itu harus ditahan gitu. Jangan nangis ya, gue nggak mau nangis nih. Gue jadi badan aja kalau jadi gue salah satu orang yang jarang pulang, dan gue pun tidur di mobil biasanya. Gue tidur di pom bensin dan mandi di pom bensin. Itu kadang-kadang resikonya besar sekali. Resikonya ya pertama begal. Kedua ini salah satu contoh juga nih guys buat teman-teman yang mungkin ceritanya ada yang hampir sama ya sama gue pribadi di sini. Gue titip sih tetap berdoa walaupun kalian benar-benar ibaratnya ngalung tanpa pulang, nggak pernah pulang sama sekali. Tetap berdoa, tetap safety, cari tempat yang ramai dimanapun dan kapanpun di waktu yang sama atau lain waktu juga. Gue sebenarnya gimana ya, kalau ceritanya itu sedih sih Bang, sedih banget. Ya gimana lagi gitu, karena keadaan gue harus seperti ini. Udah sih kayaknya kalau diceritain panjang banget cerita gue ya. Ya begitulah Bang, gue juga paling tidur di mobil. Gue sih yang takutnya ada yang mecahin mobil sih. Apalagi banyak kejadian lagi. Ini juga nih buat tolonglah buat yang nonton video ini, walaupun ceritanya sama gue yang awal ataupun yang jalan pulang, tetap semangat guys, karena hidup itu nggak selamanya harus dipenuhi dengan rasa kangen ya. Di rumah itu butuh kangen, tapi dia butuh juga itulah gitu. Gitu aja sih. Udah, buat sudah nangis banget. Iya sebenarnya sih nggak masalah sih, karena kita kan sesama driver online gitu kan, kita ngerti lah. Dan intinya sebenarnya seperti pepatah yang banyak orang-orang bilang tentang yang butuh duit itu loh, bukan segalanya tapi segalanya butuh duit. Uang bukan segalanya, tapi semuanya membutuhkan uang. Jadi ya nggak munafik juga kan, namanya kita kangen pengen pulang. Ini buat keluarga dua istri yang di rumah, doain Papa Muna yang mencari nafkah buat kalian. Oke, sama ini mungkin gue mau nambahin ya. Terkadang tuh gini bro, lu sepaham nggak sama gue? Terkadang tuh kita ngerasa itu tempat aman. Yes. Jadi kita memutuskan untuk udah kita aman tidur di dalam mobil di daerah situ. Dan tapi ternyata ada orang-orang yang contoh lagi kayak kemarin ketika gue lagi dilempar ke daerah BSD, gue udah ngerasa itu tempat aman banget bro. Lampu banyak di mana-mana, ada CCTV dari pom bensin itu, gitu kan, gue ngerasa aman. Gue
gue tidur di situ. Tadinya gue rencana tidur di situ, karena sekali lagi, walaupun rumah gue masih di dalam lingkup yang bisa dibilang lebih dekat dari beliau, tapi gue tipikal orang yang nggak mau matas pulang, gitu kan. Kalau ada orderan baru gue jalan, kalau nggak ada orderan gue akan tunggu sampai benar-benar dapat orderan ke arah rumah, gitu kan. Gue ngira di situ aman bro, gue tidur. Tadinya niatan mau tidur di situ, tiba-tiba teman di grup kita ngubungin gue, nelpon. Ya kan, gue tuh seperti yang gue pernah bilang ke beberapa teman-teman di grup kan, gue orang yang tipikal nggak bisa ditelepon, pasti telepon pasti ketolak. Jadi gue ngeliat kok HP gue ada sesuatu yang aneh gitu kan, pas gue ngeliat ternyata WhatsApp, telepon masuk otomatis ketolak. Akhirnya pas gue lihat WhatsAppnya, bang mau lu di mana, itu tempat bahaya katanya gitu. Akhirnya pas gue udah izinkan dia untuk bisa telepon gue, akhirnya masuk teleponnya gue angkat. Dia kasih tahu di situ bro, bang dulu jangan di situ katanya gitu, di situ bahaya katanya gitu. Udah lu kesini aja. Nah, jadi ternyata tempat gue itu nggak jauh dari rumahnya dia, gitu. Akhirnya gue ke rumahnya dia, sampai dapat benar-benar orderan pulang. Dan ini nih, gue mau sharing ya sama, gue salutnya sama anak-anak di itu, kita semua sama-sama butuh uang, gitu kan. Tapi di kondisi itu kita sekali lagi ya, gue dan dia yang punya rumah sama-sama butuh uang. Tapi karena dia tahu gue butuh pulang, selain butuh uang, itu orderan gak diambil sama dia. Jadi ditolak sama dia, mentahlah masuk ke aplikasi gua, dan akhirnya gua pulang. Gitu. Dan di situ gua ngerasa, wah ternyata memang yang namanya kita menjadi supir online, walaupun kita sendirian, gitu kan di jalan, tapi kita butuh yang namanya teman yang saling backup, gitu kan. Dan itu gua bukan cuma sekali bro, udah beberapa kali di beberapa tempat sama, kayak gitu. Makanya ketika dulu lu numpang tidur, walaupun dia benar-benar bilang, bang mau gua tidur di mobil aja nggak apa-apa, yang penting di area rumah gua gitu kan. Ya gue sih tadinya pengen biarin dia tidur sini kan, nggak apa-apa kan, ada ini hotel kucing. Hotel kucing, kandang kucing. Cuma dia milih untuk tidur di mobil, ya udah. Karena gue udah terbiasa di mobil. Ya, jadi, nah cuma kan kadang kita belum pernah nggak sih ngerasa kayak gak enakan gitu kan. Ya, kita tuan rumah gitu kan. Kita pengen kasih tempat yang lebih enak, tapi tamunya lebih memilih juga seperti itu. Cuma ya udah, karena gue orangnya open minded, gue nggak masalahin. Lu mau tidur di mobil, dan dia pun beberapa kali numpang tidur di teras, gitu kan, tidur di teras depan rumah gue gitu kan. Terus pernah juga tidur di ruangan ini dia gitu kan. Gue sih nggak masalah, senyamannya lu, yang penting apa, kita bisa sama-sama jaga privasi. Contoh privasi gue adalah ketika gue lagi tidur, gue nggak mau dibangunin, intinya gitu. Jadi mereka berdua sama nih, udah ngerasain tidur di sini, begitu pulang mungkin bagi orang lain kesannya nggak tahu terima kasih gitu kan. Pulang tinggal pulang, ya, karena memang gue maunya begitu, gue nggak mau dibangunin gitu. Gue pulang, gue langsung gas, langsung gue tutup gerbangnya si Obama gitu. Jadi gitu, gue selalu berpesan ke teman-teman yang mampir ke rumah kayak gitu, lu mau istirahat, mau tidur, silakan cari tempat yang aman, yang nyaman dulu. Cuma nanti kalau lu pulang aja, gitu, nggak perlu nggak enakan bangunin segala macam, mau, malah gue marah di situ, gue bilang gitu. Nah terus itu ya maksudnya bisa kita sharing mungkin, karena bisa jadi yang nonton ini orang yang pengen jadi driver online, dikiranya enaknya aja, mereka tahu enaknya aja gitu kan. Sebenarnya sisi-sisi sedihnya itu banyak masih. Dan kalau lu berjalan sendiri, lu nggak punya teman, nggak punya grup, nggak punya komunitas, lu bisa matas mulu, yang ada lu boncos. Jadi matas itu mungkin kita jelasin juga ya, karena mereka bisa jadi belum paham soal matas. Matas itu kita perjalanan jauh tanpa bayaran, gitu. tanpa sewa, tanpa penumpang, tanpa barang, gitu. Harus modal sendiri. Jadi modalnya benar-benar kita sendiri, modal bensin, tol, itu ke usia kendaraan otomatis ngaruh semua loh kalau perjalanan jauh gitu kan. Nah itu namanya matas. Nah kalau misalnya kalian yang belum jadi driver online dan terus penasaran pengen jadi driver online, cari tahu aja dulu gimana hidup kita di jalanan. Kita tuh benar-benar hidup di jalanan, bukan karena kita kerjanya nyetir nganterin orang, jemput orang, enggak. Karena benar-benar kita bisa dibilang hidupnya di jalanan walaupun punya rumah. Gitu. Jadi mobil kita itu adalah mobil kedua. Nah, rumah kedua dong. Iya ya, mobil kita adalah mobil gua itu sama anak-anak itu, sama teman-teman gue itu sering dibilang tuh Kalia Residen. Iya. kita bikin nama buat mobilnya Bang Aden tuh Kalia Residen. Nah, itu dari sisi orang yang sudah berkeluarga, terus tinggalnya bisa dibilang lebih jauh dari bisa dibilang lingkaran Jabodetabek ya, gitu kan. Terus gua juga orang yang sebenarnya punya rumah gitu kan di daerah Jabodetabek, tapi gue selalu milih nggak pulang. Gue selalu milih untuk nggak matas. Nah kita penasaran nih sama si Guntur, anak yang menurut kita di dalam grup itu sampai kita bikin nama Duta Mager, karena dia satu-satunya kayaknya driver yang males. Bukan males sih, itu karena kita bercandanya. Kita nyebutnya dia nggak narik, jadi malas narik. Gimana nih? Gimana tuh? Ya itu maksudnya kayak gaya hidup lu keluar dari rumah jam berapa, terus kalau lu nggak dapat orderan lu pulang tuh gimana, itu cerita versi lu. Gua tuh sebenarnya kenapa bisa sampai ada orang bilang gua duta males ya, karena gue ya jujur aja memang gue bangunnya siang. Nah gue nggak tahu kenapa gue tuh paling susah kalau buat tidur, jadi malamnya itu gue selalu begadang.
begadang tapi nggak ada juntrungannya. Nah itu jangan ditiru ya guys ya, begadang tanpa manfaat yang ditiru. Begadang cuma kayak ya udah ngelepas berarti rilis apa sih? Stress relief. Ya, jadi kayak gua kan keseharian tuh kalau bisa dibilang ya, kalau terang itu jamnya narik. Habis itu sorenya gua kuliah itu sampai jam 8:30 gua baru pulang. Habis kuliah itu kan gua ngerasa capek ya, kayak waktunya nggak ada buat gua sendiri gitu loh, me time-nya itu nggak ada. Alhasil gua ngambil waktu tengah malam sampai pagi itu buat gua diri gua sendiri ini gimana nih, gua pengen fun juga, lepas stres, lepas beban semua yang udah gue lewatin gitu, dengan cara begadang, nyibukin waktu sendiri tanpa ada orang yang ganggu. Oh gitu. Nah di situ gue kenapa bangunnya siang, bangunnya kadang bisa sampai sore, Kenapa? karena mager, karena begadang. Kalau gue tuh sebenarnya udah pengen, gue pengen narik, gue pengen ngubah nih pola tidur gue pengen narik pagi, cek gimana caranya. Susah, benar susah. Kalau untuk tidur tuh susah banget bro. Tidur tuh baru bisa tidur pagi. Dan gue pernah nyobain juga begadang terus lanjut narik. Itu sebenarnya nggak boleh ya guys, bahaya. Lu begadang ngantuk terus malah lanjut narik itu sebenarnya nggak boleh. Cuman karena ada ibaratnya tuntutan keuangan, ya mau nggak mau harus dimaui kan. Iya. Kita harus narik. Di situ gue narik gue bener-bener narik dari pagi. Sampai pagi lagi. Enggak lah, sampai pagi enggak lah. Paling sore balik tidur. Itu gue kenapa bisa bangun pagi? Cara gue ngerubah pola tidur gue karena caranya gitu. Jadi gue paksain, udah habis begadang narik, malamnya tidur, besoknya bisa bangun pagi lagi. Oh, Cuman agak susah, bangun tidur tuh agak susah, kayak gitu. Nah terus kan seingat gue nih ya, gue pernah ngajakin lu tuh manfaatin gaya hidup lu gitu kan. Karena kalau gue pribadi gini Bang Adin, gue punya penyakit yang membuat gue nggak bisa tidur. Gue manfaatin dengan salah satu gaya mainnya driver online, yaitu yang disebut ngalong. Ya kan? Gue pernah ngajakin dia ngalong. Kenapa lu nggak nyaman atau nggak apa namanya benar-benar konsisten ngalong tiap hari, memanfaatkan momen lu pengen melek malam hari itu dengan membuatnya jadi uang gitu, jadi penghasilan. Ya. Gue kalau kayak misalkan narik tuh kayak memang agak ada rasa malesnya. Kalau malam tuh males gue narik, ngalong tuh nggak nyaman lah. Gue kalau ngalong nggak nyaman. Mendingan kayak udahlah gue di rumah aja. Lepas rilis ininya di rumah aja. Ya, jadi gue kayak mau ngalong gue nggak tahu dapat apa enggak nih gue, takutnya malah nggak dapat, buang-buang waktu juga di luar. Mendingan gue tidur, gue mikirnya gitu kalau malam. Oke. Terus untuk Bang Aden, gua kan yang kita tahu dulu itu punya usaha lain ya. Bahkan sebelum masuk DOT pun ketika lu masih di taksi itu, gue sempat ngeliat kan video lu gitu. Emang lu punya usaha lain, punya kehidupan lain lah gitu selain driver. Nah akhirnya masuklah menjadi driver online juga gitu kan. Ada nggak sih rasa keinginan lu suatu saat nanti mungkin pengen udah deh di sini aja, atau menurut lu hidup lu kayaknya memang lebih tertarik menjadi driver online semampu lu sampai lu benar-benar udah nggak bisa untuk nyetir lagi? sebenarnya sih gini ya. Jadi driver online itu mungkin bukan salah satu pekerjaan yang harus ditetapkan. Kalau menurut gua pribadi ya, yang mungkin gua punya awalnya gua punya usaha kecil, dan gua sekarang jadi driver online itu bukan karena emang gua harus menetap di situ. Mungkin jadi driver online itu ketika gua terjun lagi ke dunia usaha gua nih Bang, ke dunia usaha gua yang di interior itu. Mungkin dunia online itu akan gua singkirkan terlebih dahulu. Mungkin nggak terlalu disingkirkan ya, akan diduakan lah ya. Maksudnya nariknya tetap gua ada, tapi bukan prioritas ya. Jadi kenapa gua bilang alasan itu, karena mungkin driver online sekarang nggak kayak dulu Pak. Dulu online itu bisa dibilang penghasilan itu lebih gede, lebih gede, potongan itu kecil ya. Dan kalau sekarang dibandingkan dulu itu jauh lebih. Gue juga dulu pernah jadi driver online sebelum di taksi konvensional. Gue pernah coba di taksi online. Iya, yang juga bilang di awal dari hijau. Nah, jadi gue pernah tahun 2016 gue pernah jadi driver online, dan itu pun gue gak fokus karena gue punya usaha. Istri gue yang nungguin warung atau toko itu, gue yang narik gitu. Jadi dulu itu gue narik itu kadang 2 hari gitu, gue narik terus gue fokus usaha lagi. Dan penghasilan lumayan Bang, dulu itu lumayan. Tapi kalau sekarang kayaknya gue harus berpikir berulang-ulang lah kalau untuk masalah narik ini, difokusin ya. Gue harus berpikir berulang-ulang karena kebutuhan gue ini sebenarnya lebih banyak sih Bang. Kalau menurut gue lebih banyak, lebih harus punya
kerjaan lain daripada narik. Ini untuk versi gue ya, mungkin yang lain nggak tahu. Ini untuk versi gue pribadi. Dan nanti gue kalau seandainya kan Bang Boy bilang seandainya gue nanti ibaratnya fokus ke dunia usaha gue lagi, apakah gue akan fokus di online? Yang tadi gue bilang, gue akan bisa dibilang menyingkirkan terlebih dahulu, menyingkirkan kerjaan yang taksi online ini. Karena gue nggak mau ngebuang kerjaan gue di saat gue benar-benar butuh kerjaan. Gitu. Akan gue singkirkan terlebih dahulu dan gue fokus di kerjaan gue, di usaha gue, dan gue akan kasih ruang buat gue narik lagi karena pasti gue kangen dong, pasti gue kangen gitu. Itu maksud gue kayak gitu. Pasti gue kangen dengan candaan gue di jalan, dengan sama teman-teman ketemu pas kita di mana. Dan gue pasti kangen itu. Karena apa? Di dunia usaha itu jauh beda 180 derajat. Beda banget. Kenapa? Di usaha ini nggak ada yang namanya teman. Semua teman bisnis semua. Nggak ada bisnis teman-teman. Kalau di online, mau lu susah, mau lu senang, ketika lu kumpul, susah senang nggak ada, kita senang bareng, kita bercanda bareng. Jadi gue pasti ada satu ibaratnya rasa kangen gue di saat momen-momen itu gitu. Ya gimana ya? Gue kalau sih gue dua-duanya gue jalanin gitu sih bang. Bela diri. Ya buat teman-teman kalau bisa, buat yang nonton ya, kalau bisa cobalah mulai usaha sedikit-sedikit gitu. Ini kan bukan menyuruh bahwa taksi online itu udah bisa mencukupi hidup. Untuk hidup kita, tapi untuk ingin lebih tingkatan kita ingin lebih naik lagi itu kayaknya sih bisa dibilang kurang lah ya. Kayak pengen punya ini punya itu ya. Kalau cuma fokusin narik taksi online sih kalau gue ya nggak bisa sih. Tapi gue pasti kangen di situ. Karena taksi online itu bukan masalah uang dan cara kita kerja, tapi solidaritas teman-teman kita ini, teman-teman online ini, pasti gue kangen itu. Gitu aja sih. Nah ini kalau gue boleh sharing ya. Jadi gini Bang Aden, gue sama abang gue yang ada di DOT itu sama-sama anaknya seorang laki-laki yang memang passionnya itu di dunia taksi gelap. Dulu belum ada taksi online ya, adanya taksi gelap, gitu kan. Gue nggak tahu kenapa akhirnya jadi kayak ketertarikan gitu loh. Akhirnya secara sadar nggak sadar, gue dan abang gue benar-benar tertarik dan nyemplung ke dalamnya. Lu kurang lagi, Bray. Jadi akhirnya ngebuat gue dan abang gue tuh benar-benar nyemplungin diri ke dunia supir online. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena benar-benar passionnya dulu almarhum pengen banget atau nyaman banget gitu kan untuk sampai di akhir hidupnya di supir gelap. Gue nggak tahu itu faktornya atau apa gitu kan. Jadi gue nggak tahu deh maksudnya kayak lu percaya apa enggak. Ini mungkin agak berbeda dengan Bang Aden ya, karena memang ya setiap orang juga punya pilihan masing-masing kan, bersikap dengan prinsip masing-masing juga itu hak setiap orang. Mungkin kalau Bang Aden mungkin nggak menjadi salah. Lagi ngobrol lagi. Kalau Bang Aden kan dengan prinsipnya supir online itu akan bukan menjadi prioritas ketika nanti usahanya sudah stabil lagi, maju lagi. Tapi kalau gue pribadi nih, lu bisa tanya ke Guntur, kemarin gue sempat bahas, ya oke, dulu Guntur adalah karyawan gue. Gue sempat bahas ke Guntur gitu kan. Tapi sekarang kita setara. Iya. Terus gue sempat bahas ke Guntur, gue tawarin, lu mau nggak kerja sama lagi sama gue, tapi bukan karyawan lagi kan. Jadi kita sama-sama owner, gue bilang gitu. Tujuannya buat apa? Dan ini yang salah satu yang lagi kita bahas di DOT, itu untuk bikin usaha ABCDE gitu kan. Tujuannya buat apa? Jadi yang mana yang akhirnya bikin lu nyaman ya silahkan dijalanin. Driver online kalau gue pribadi sekali lagi, gue nyaman gue akan jalanin. Itu kalau gue pribadi akan tetap prioritas. Usaha-usaha lain selama itu masih di dalam kontrol gue, tetap gue jalanin semua kayak gitu banget ya. Makanya kemarin setelah gue bahas ke Guntur, biar bisa bagi tugas gitu loh untuk usaha-usaha yang pernah jalan ini kita jalanin lagi kayak gitu. Jadi sekali lagi nggak ada masalah gitu kan, mau Bang Aden misalnya driver online nanti, supir online nanti tidak menjadi prioritas, tapi suatu saat dia kangen dia bisa masuk lagi kayak gitu. Dan gue pun pernah bilang Bang Aden, entah di live apa di konten gue lupa ya, gue bilang suatu saat kalau misalnya akun sosial media gue sebesar gitu kan, Atta Halilintar dan lain-lain, gue akan tetap narik. Gue bilang kayak gitu. Dan itu pun udah beberapa kali terbukti. Ketika gue narik, gue ketemu penonton gue. Dia nanya, ini abang yang di TikTok, ini abang gemoy, ini abang ini abang itu. Dan gue nggak malu gitu bang. Karena memang dari awal gue nyemplungin diri jadi supir online memang nggak malu. Kalau dulu jujur iya, waktu ojek online. Gue ceritain nih guys ya, gue berangkat dari rumah sini, gue selalu buka jaket. Itu jaket gue simpen.
Begitu misalnya udah sampai kantor atau udah selesai meeting dan lain-lain, baru gue pakai jaket. Jadi pokoknya tetangga gue nggak boleh tahu, orang kantor nggak boleh tahu. Setelah itu bebas, gue narik. Cuma akhirnya begitu gue jadi supir angkot, gue udah bangga. Mau itu gue dari Lalamus gitu kan. Terus akhirnya ngambil penumpang, gue sebut merek lagi. Entah dari kurir, terus akhirnya ngambil penumpang. Itu udah gue udah nggak malu. Mau disebut segala segala. Entah mungkin karena kiblat gue itu bapak gue, almarhum bokap gue, gitu kan. Dia politisi. Gitu di daerah tersebut dia benar-benar dihargai banget gitu kan. Apalagi dengan latar belakang keluarga yang benar-benar dihargai gitu kan. Tapi ketika dia jadi supir gelap, dia nggak malu. Gitu bang. Kalau gue pribadi kayak gitu. Nah kalau Guntur gimana nih? Apa tuh? Ya lu maksudnya driver online apakah akan tetap ada dalam diri lu sampai mungkin benar-benar suatu saat entah driver apa platform atau aplikasi online itu udah nggak ada lagi, baru lu berhenti atau gimana? Kalau menurut gua kayak gua kan juga masih muda ya, ibaratnya masih apa ya, produktif lah gitu. Apa sih? Ya, masih produktif. Ya benar kan. Ya gua juga pengen lah lebih dari yang orang tua gua, pekerjaan orang tua gua lebih dari dia gitu loh. Gua juga pengen ngangkat derajat orang tua. Taksi online ini ibarat kata gua kayak ngelatih mental. Ngelatih mental untuk kedepannya nanti gua bekerja di tempat yang bisa dibilang lebih dari ini gitu. Bagaimana caranya gue bisa tahu caranya nyari uang tuh kayak gimana, susahnya nyari uang tuh kayak gimana. Makanya gue dari awal gue umur 17 itu flashback lagi nih ke tempat kerjaan gue dulu. Itu jujur aja memang niatan gue, salah satu niatan gue untuk latih mental. Bagaimana caranya gue kuat untuk ngadepin kehidupan kedepannya gitu. Nah, taksi online gue ini sebenarnya bisa dibilang juga ikut-ikutan aja, diajak sama dia awalnya. Tapi kok enak ya? Tapi kok gue mikir-mikir kayak gue gajian tiap hari. Dan kita sebenarnya bisa nentuin kita mau dapat berapa. Jadi gitu. Nanti kalau misalkan gue ya maunya gue ini ya, kalau gue udah lulus kuliah, gue sih maunya juga cita-cita gue juga sebenarnya ingin buka usaha bisnis, lebih tepatnya bisnis. Apa? Ya makanya gue ini gue terinspirasi sama dia nih awalnya. Kenapa gue bisa sampai gue kan kuliah di ngambilnya bisnis ya. Awalnya karena gue nyemplung di pekerjaannya dia. Gue tertarik. Wah ternyata kayaknya bikin bisnis oke juga nih, bagus juga nih. Dan gue juga memang banyak belajar sama dia. Entah itu tentang apapun itu, mau dari bisnis, dari kehidupan segala macam, itu gue belajar sama dia. Jadi kiblat itu dia gitu. Enggak juga. Cuma kayak gue tuh dapat banyak ilmu gitu. Dapat banyak ilmu dan gue juga bersyukur banget gue kenal sama orang-orang yang bisa dibilang bikin tambah gue banyak ilmu, bermanfaat bagi gue juga gitu loh. Dan for your information ya, awal-awal gue kenal dia jijik. Karena bercandaan dia bener bercandaan apa sih anak SMA, iya SMA di bawah aja. Apa dikit bercanda gini. Dan aku bilang, Kalau dulu itu bercanda ini, atau di bapak aja. itu, gue masuk circle dia nih sama terus, jadi gue manggil dia Henry. Bapak pun nonton tuh. Kayak gitu, gara-gara masuk circle dia gitu kan. Lu bayangin umur gue 2 kali lipat dari umur dia nih, mantan-mantannya dia. Jadi bercandanya dia. Akhirnya gue berusaha gimana caranya, gue justru menarik mereka gitu, bercandanya untuk lebih dikontrol lagi gitu kan. Kalau kita balik lagi ke topik ya. Topik kita. Apalagi dah ada orang ya. Ya maaf guys, itu. Skip aja nanti. Bisa Udah banyak. Terakhir. Anjing bintang tamu ya minta udah. Dia tadi nantangin. Oke. Sekarang minta udah. Harapannya ke depan, karena sekali lagi ini mungkin ditonton sama orang-orang yang minat sama penasaran dengan supir online. Tapi kalian tidak tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Terkadang kita ngerasa ada yang kurang dari penumpang, sikap yang buruk dari penumpang. Terkadang juga kita ngerasa kok kita yang capek, kita yang ini, kita yang itu, tapi pihak aplikator yang ambil sekian persen, belum lagi biaya lain-lainnya kayak gitu. Nah, harapan lu berdua apa untuk menghadapi? Kalau gue sih biasanya gue tuh dulu ya, ada gue aja. Oh yang muda dulu. Biar dia aja dulu. Harapan untuk apa nih? Untuk menghadapi penumpang, aplikator ke depannya. Ya harapan ke depan. Harapan ke depannya kan kita pengen ada perbaikan. Harapan untuk kita sebagai driver online gitu. Apa ya? Gue juga bingung sih. Lu dulu deh kasih contoh deh harapan lu. Nih gue tambahin lagi karena tidak memungkiri
terkadang hal tersebut yang bikin orang percaya nggak? Hal tersebut yang bikin orang kapok jadi driver online, pensiun. Berapa kali dapat penumpang kayak gitu? Harapan gue ya untuk kerjaan yang sekarang gue kerjain sebagai driver online atau taksi online, aplikator. Harapan gue sih pertama, gue sebagai driver online itu kayak harus ada yang dipikirkan dari sistemnya. Kalau gue sih kita bicara sistem, entah itu gue nggak bilang sistem aplikasi yang mana nggak. Ya, gue hanya bilang gini. Pertama gue kan orang yang ngalong ya, makanya harapan gue sih pihak yang aplikator yang belum ada dalam tanda kutip rating itu ya, rating penumpang itu, kalau gue pribadi sangat penting banget sih. Gue kan ngalong ya, gue kan tidur di mobil dan gue pun nggak tahu nih jalan yang rawan atau enggaknya. Ketika gue malam jam 1 atau jam 2 gue dapat orderan jauh, gue mau ambil, gue nggak mau ambil ya kan, gue ragu, gue mau ambil, gue takut nggak diambil saya, nggak diambil, gue butuh ya. Karena gue harus ngejar gitu kan. Tapi harapan gue sih pertama buat aplikator yang belum ada rating, tolong dimunculin nantinya. Harapan gue nih ya di atas online. Kedua, untuk sisi aplikator ya, ini untuk sisi driver penumpang. Untuk sisi penumpang yang gue harapin sih pertama, jangan buat semoga aja nih ada penumpang yang nonton ya di sini. Gue sebagai salah satu driver mungkin yang bisa dibilang ingin penumpang itu seperti ini gitu. Contoh, kalau lu seandainya mesen taksi online itu jangan seenaknya. Kenapa gue bilang seenaknya? Contoh, dengan lu mesen taksi online, terus lu belum persiapan gitu kan, belum apa-apa, udah mesen duluan, sedangkan kita udah masuk lobby, contoh nih, kan yang mesen taksi online itu banyak kan di hotel atau apartemen. Iya. Setelah security. Iya. Kita udah sampai lobby dan penumpang masih di dalam Di unit gedung. Entah itu lantai 7, lantai 10 atau lantai 25. Itu kan butuh waktu untuk turun. Gua harap sih buat penumpang yang seperti itu, mohon dipikirkan lagi lah. Maksudnya kalian tuh harusnya ada di lobby, baru bisa. Walaupun ada driver yang kayak lama itu, banyak driver yang lain kok, yang rajin banyak, driver yang lain banyak, dan driver yang malas pun banyak gitu. Gua nggak bilang semua rajin, nggak bilang semua malas. Kalau menurut gua sih harapan gua itu. Yang satu lagi nih, harapan gua buat penumpang juga atau buat aplikasi juga, tolong dibicarakan tentang yang namanya penagihan. Ya. Gue kan di sini nggak selalu bawa penumpang. Iya. Gue ada yang namanya barang. Di sini tuh kadang gue harus menagih tol sama parkir itu nggak ada gitu. Sedangkan di aplikasi itu nggak ada sama sekali. Gitu. Gue bingung. Gue harus minta ke pengirim atau penerima gitu. Itu bimbang banget tuh. Kita maksudnya bikin driver itu nambah waktu lagi gitu. Harapan gue sih untuk pertama penumpangnya harus bilang dulu. Karena memang di aplikasi nggak ada yang namanya tambah tol atau tambah parkir, harusnya bilang dulu, Pak, parkir nanti saya bayar. Harusnya gitu, untuk harapan gue ya. Dan untuk pihak aplikator mungkin dalam segi tolnya masukin aja nggak apa-apa si fitur itu gitu, di pengiriman barang itu kan. Itu aja sih kayaknya harapan gue. Semoga teman-teman yang dari taksi online tetap semangat aja. Apapun itu dan apapun itu yang terjadi di jalan, tetap sabar, tetap lakuin. Ingat kita itu butuh gitu. Tapi walaupun kita butuh, jangan lupa untuk mengkritik. Ya, apapun itu, mengkritik itu sebenarnya bukan kita tidak suka dengan pekerjaan ini. Kita ingin pekerjaan ini tuh apa ya? Gue malah cinta gitu sama pekerjaan ini. Makanya gue pengen apa yang gue kerjain itu lebih baik lagi. Harapan gue sih gini. Harapan gue semoga dari pihak penumpang atau aplikator ataupun driver sama-sama mengerti lah intinya. Semoga lebih baik gitu aja. Oke, kan gitu lah. Kalau dari mahasiswa nggak tahu apa harapannya, kayaknya udah disebutin semua sama dia. Ada. Oke. Kalau pribadi sih gitu sih untuk ekosistem. Jadi kan yang namanya dunia transportasi online itu ada ekosistemnya. Ada yang namanya aplikasi atau aplikator kita nyebutnya, ada yang namanya mitra dan ada yang namanya pelanggan, customer. Nah itu untuk sesuatu yang berkesinambungan, bersinergi dan berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, itu dibutuhkan kesadaran dari semuanya itu. Semua pihak masing-masing. Gua cinta taksi online. Iya sama. Gua cinta taksi online karena gue cinta, gue pengen baik gitu. Iya. Lebih baik. Dan memang bukankah memang sesuatu yang wajar ya ketika apapun itu kita harapkan sesuatu menjadi lebih baik dong, bukan menjadi lebih buruk. Iya.
seperti yang lu sebut tadi, kalau boleh gue tambahin, ada loh aplikator yang tadinya ada rating penumpang terus tiba-tiba ditiadakan, itu yang sangat disayangkan. Untuk orang-orang yang kepo sih oke. Kepo itu kejar poin. Karena dia tuh pengen ngambil contoh. Tapi kalau untuk kita ya, Oke, gue baru dapet tambahan kata-kata gitu. Kejar poin. ya oke sih om gua kalau kejar poin. Tapi ini juga nih, buat driver online nih, gua kasih tahu jangan berpikiran pesimis ya. Buat drivernya, yang ada driver online yang kejar poin, ada driver online yang namanya Kejar argo. sortir ya, kejar argo. Kejar argo. Sebenarnya itu tuh bisa dibilang saling menguntungkan. Kenapa? Betul. Iya, kenapa gua bilang saling menguntungkan? Karena pertama ya, yang kejar poin bisa dapat, Betul. bisa kejar. Coba lu pikir, gini aja, gua kasih apa nih bayangan ya. Kalau lu semua nggak ada yang ibaratnya sortir argo atau nggak ada yang nyari argo gede, lu kejar poin semua nih. Gua tanya sama lu kira-kira bakal dapat kagak poinnya gitu? Bisa, cuman persentasenya lebih Persaingan kecil. lebih banyak, persaingan lebih banyak. Iya, persentase untuk dapetin poin itu lebih kecil gitu. Nah, sebenarnya gini, jangan sampai kita tuh saling ngejudge ya. Iya. Ada yang bilang, Lu sih lu sih, enggak. Sebenarnya saling menentukan. Ada yang kejar poin nggak bakalan ambil argo kakap. Iya. Karena kenapa? Karena dia emang fokusin poin gitu. Kakap itu buat yang sortir. Itu aja. Intinya semua tuh saling menguntungkan sih, Mas. itu. Jadi kalau misalnya gue boleh nambahin, ini statement kita yang di Bluit ya. Ya. Nah, jadi kalau bisa gue tambah ini lebih ke, kalau gue pribadi ya, gue tujuin justru lebih ke aplikator. Tolong dong, misalnya buat aplikator, sekali lagi ini namanya ekosistem. Kalian sendiri loh yang menjamin, kalian sendiri yang memberikan yang namanya insentif, gitu kan. Nah di situ kan otomatis ada namanya anak kepo. Kejar poin. Nah, anak performa, kalau gue nyebutnya gitu. Ada tim performa, ada tim sortir. Nah di sini yang gue harapin ke aplikator bahwa untuk tim sortir jangan diberi hukuman gitu, hanya terus suspend. Ada beberapa aplikator kayak gitu. Bukan suspend yang kayak sehari, Sistem 3 hari, menit. 7 hari enggak, tapi suspend doni ya kayak gitu. Jadi sistem menit gitu kan. Tolonglah, maksudnya ini yang perlu kalian pertimbangkan. Sebenarnya tidak perlu lagi namanya sanksi seperti itu. Kenapa? Karena memang di dalam ekosistem ini tuh ada tim sortir, ada tim poin, ada. Yang poin tetap akan cancel argo kakak. Nanti mungkin ada podcast ya, audio Iya. podcast ulang. Ada teman kita juga yang benar-benar kejar poin. Nanti pasti Bisa lah kita pegang. Dan makanya dari beberapa kali konten gue di TikTok itu gue bahas ya. Gue bahas bang. Jadi di DOT pun ada namanya tim sortir, ada yang namanya tim performa, gitu kan. Sama tim males. Dan ada tim ngalong, ada yang tim kayak orang kerja kantoran berangkat pagi pulang sore, ada semuanya ada. Dan kita semuanya damai gitu loh, nggak ada sikut-sikutan, nggak ada masalah-masalahan. Gitu kan. Ada anak bandara, ada anak bawah, ada yang bagus-bagusnya diomongin, ada yang jelek-jeleknya diomongin, kayak gitu kan. Jadi intinya sebenarnya semuanya itu ada di dalam ekosistem itu. Semuanya itu saling support dan mereka akan tetap dengan gayanya masing-masing. Jadi intinya itu sih, maksudnya nggak perlu kayak sanksi-sanksi, suspend lah, dibikin anyap lah, karena memang akan ada kayak gitu. Lu akan percuma ngasih argo poin ke anak sortir, akan ditolak, dan sebaliknya pun begitu. Lu akan percuma kasih argo kakap ke anak poin, mereka pasti akan cancel atau tolak. Karena aku lebih milih kejar poin gitu. Dan kalau misalnya udah ketahuan kayak gitu, udah langsung dibagi aja. Ini yang biasa ngambil ini. Dan kita pernah dengar rumor atau isu tentang histori beberapa aplikator gitu kan. Jadi kebaca nih historinya, ini anak trip jauh, argo kakak, ini anak performa gitu kan. Itu kan udah kebagi, jadi udah jelas lah gitu. Jadi, dan itu nggak perlu, atau menurut gua sih nggak patut disalah-salahin. itu sih bagian dari harapan ya. Iya. Harapan pribadi gua, mungkin dari Bang Guntur, Bang Tomo, itu sebagian dari harapan kita ya. Semoga aja mungkin ada perubahan, ada yang baiknya ke depan. Buat gua pribadi sebagai driver online sangat-sangat berterima kasih sama orang-orang yang terdekat, orang-orang yang ibaratnya bisa menjunjung tinggi lah yang namanya memperbaiki aplikator. Bukan benci ya, bukan benci. Pokoknya di garis bawahnya aja bukan benci. Karena ini harapannya sih lebih baik gitu aja sih. Mungkin gitu aja sih dari gua. Oke, kalau harapan udah, sekarang pesan-pesan. Gue pengen banget nih minta pesan-pesan, karena gini tuh, kadang orang di rumah itu nggak tahu tuh kita di jalan kayak gimana.
Sama pesan-pesan dari online. Jadi gue minta nih sama yang udah berkeluarga, tolong pesan-pesannya buat orang yang di rumah, bukan hanya buat benar-benar anak lu ya, tapi buat bini-bini dan anak-anaknya driver online lain. Jadi jangan bikin macam-macam lah. Oke. Jadi gini guys, pesan-pesan gue nih buat para penunggu suami atau para penunggu anaknya, para yang menunggu suaminya, menunggu anaknya yang sedang bekerja sebagai taksi online di jalan. Gua pesan buat yang di rumah, cukup berdoa, doakan yang baik-baik buat anak atau suami kalian, atau istri atau istri kalian yang lagi cari nafkah, cari uang atau cari cuan ya buat orang-orang yang di rumah juga. Tetap intinya gini, berdoa yang baik, menunggu, jangan lupa ibaratnya tanyakan lagi di mana, itu aja. Menunggu, jangan gini. Kadang ada ya, mungkin ada yang orang-orang rumah tuh pikirannya jelek terus. Ada yang mungkin bodo amat gitu. Ada yang mungkin ya baik juga ada. Ada gue pernah dengar salah satu teman gue itu bahwa si orang rumah ini curiga terus. Dia curiga terus karena suaminya itu macam-macam di jalan. Gue sebenarnya pengen marah sih ya, cuman kerja taksi online itu nggak ada waktunya gitu. buat kayak gituan gitu. Kita uang 20.000 itu berarti. Jadi pesannya doakan saja yang baik-baik. Mau ibu yang di rumah, mau adik, mau kakak, mau pacar, mau ya yang di rumah lah, doakan yang baik-baik supaya anaknya atau suaminya itu atau istrinya yang di rumah yang lagi bekerja gitu sebagai driver online, semoga aja pulang itu membawa uang yang benar-benar berkah, gitu. Uang yang benar-benar jerih payah keringatnya dia sendiri. Gitu. Karena uang 1.000 pun penting, uang 1.000 pun berharga banget buat kita sebagai driver online. Itu aja sih pesan Mbak. Coba Pesan dari saya apa? Nggak, gua kalau gua sih pesan-pesan gua kayak buat siapa aja, buat kayak buat anak-anak muda lah yang zaman sekarang kayak gua. Yang umurnya berapa? Yang 18 tahun ke atas ya? Ya boleh lah, pokoknya anak muda dah, Gen Z. Ya. Gue cuma kayak mau pesen aja, lu yang mau lagi sekolah, kuliah, yang masih menempuh pendidikan lah, kalau bisa sambil lah nyambi gitu kerja, nyari income buat diri kita sendiri lah, tanpa harus kita minta ke orang tua. Paling minim tuh ngapain sih? Aja lu sedih. Enggak, paling ya seenggaknya paling minim-minimnya itu buat kita uang jajan-jajan aja sehari. Ya, buat gitu buat teman-teman juga yang masih bocah gitu masih. Intinya lu kalau bisa punya pola pikir tuh bagaimana caranya gue gak merepotkan orang tua. Mau entah dari segi apapun, entah orang rumah juga mikirnya lu gak kayak gak ada impact mengurangkan beban. Seenggaknya lu merasa kayak lu udah nih, gue udah bisa nih, bisa nyari uang sendiri. Seenggaknya gue gak merepotkan, walaupun memang orang rumah masih nganggap lu merepotkan. Ya pesan-pesan gue aja kayak lu tetap semangat aja lah. Gue lu yang masih menempuh pendidikan, entah itu sekolah, entah itu kuliah, kalau bisa lu sambil cari uang buat tambahin income lu sendiri, dan lu harus tetap semangat jalanin hidup. Semangat gitu. Udah ya, karena proses lu masih panjang, umur lu masih jauh. Di umur-umur kita yang lagi produktif ini kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, oke? Kalau gue tambahin terakhir ya, sebelum nutup nih podcast gitu kan. Agak udah bang. Ini yang terakhir, udah mulai 1 jam kan? Oh iya, udah 1 jam, masih lama juga ya kita. Ini untuk menyudahi podcast ini, maksudnya gini, yang gue pengen sampaikan adalah jangan lu ngerasa nyaman di satu profesi. Bagi itu yang masih bekerja kantoran, bagi itu yang masih kuliah karena ngerasa orang tua masih bisa biayain, bagi itu yang masih usaha, lu ngerasa usaha lu di atas awan, jangan pernah puas sama satu profesi, sama satu job desk atau apapun itu, karena semuanya itu bisa terjadi gitu kan. Contohnya orang yang karyawan tiba-tiba dipecat, nah lo dia baru bingung daftar aplikasi online ini, daftar aplikasi online itu, prosesnya lama ya kan. Nggak semuanya cepat loh untuk daftar, contoh jadi supir online nggak semuanya cepat gitu kan. Ada yang daftar antrian loh kayak gitu. Terus lu udah nyaman jadi driver online, terus lu gak pengen punya sampingan lain, tiba-tiba anyep, tiba-tiba gabung, nggak ada orderan. Contoh ada salah satu aplikator lagi drop, lagi down, nggak ada orderan dari pemasukan, lu bingung sih. Intinya gitu, kita harus selalu jangan pernah puas sama satu profesi yang kita jalani. Kalau bisa ada cadangan, ada sampingan yang untuk backup. Intinya gitu. Lebih tepatnya carilah peluang uang dimanapun berada. Jangan sia-siakan peluang itu ya guys ya. Tetap semangat. Karena nggak semuanya nggak, misalnya nggak harus mobil loh.
Dan nggak semuanya juga harus beli Iya. mobil. Ada penyewaan loh. Iya. Itu kan satu. Nggak punya aplikator. Motor juga pun begitu. Nggak semuanya harus punya motor, ada penyewaannya juga. Tetap semangat guys. Tapi kita punya motivasi tersendiri nih. Apa itu? Janganlah semangat dan tetaplah putus asa. Jadi nih tetap semangat karena hidup itu tidak seindah bacotan tetangga. Betul. Thank you. Salam satu suara, salam satu jalan ya nggak? Balikin Kali ya. Dikit bener sih. Gimana sih admin nggak hafal slogannya? Salam satu jalan satu suara. Bye bye. Semangat ya. Thank you brother. Hey.